Oke, sudah tampak? Sudah, Pak. Baik. Jadi stack itu hanya dua operasi sebenarnya, push dan pop. Lalu pertanyaan saya ada, mungkin nggak stack kosong? Mungkin, Pak. Mungkin, stack mungkin kosong. Kalau stack kosong, itu maka tidak bisa diapain? Nggak bisa di pop, Pak. Ya, tidak bisa di pop. Tidak bisa di pop karena apa? Mau apa yang mau di pop kan kosong. Maka mestinya kalau pop stack kosong itu akan error, akan menghasilkan exception. Nah, disitulah fungsi nanti ada printf. Fungsi kalau ada printf, sebenarnya nggak usah pakai printf juga nggak apa-apa. Terus bilang aja step pop itu nanti nggak berhasil gitu kan. Ya. Jadi dia tidak mereturnkan fungsi tapi nggak mereturnkan, ya aneh. Nggak boleh mereturnkan sesuatu yang lain, nggak boleh. Tapi kalau mau itu exception ya, sebenarnya exception. Nah, kalau fungsi penuh bisa, stack penuh bisa. Stacknya penuh. Saya di pop, Pak. Nggak, maksud saya mungkin nggak stack penuh. Mungkin, Pak. Stack bisa penuh ya. Nah, ini sebenarnya by konsep stack itu nggak bisa penuh. Stack itu bukan nggak bisa penuh. By konsep stack itu tidak dinyatakan penuh, tapi stack itu ya tumbukan itu aja. Ya sampai tak terhingga. Ya. Seperti integer tuh. Integer itu paling kecil angka integer berapa? Kan min tak terhingga. Yang paling besar plus tak terhingga. Itu kan konsep integer. Ya, float juga gitu, min tak terhingga sampai plus tak terhingga. Itu konsep. Tetapi ketika direpresentasikan di komputer, dia tidak bisa tidak terhingga. Dia harus tunduk pada mesin, dia akan berhingga. Akhirnya integer itu ada angkanya minimalnya dan maksimalnya ada angkanya, di luar itu nggak bisa lagi udah. Sama float juga. Stack pun demikian, dia ketika direpresentasikan dengan array misalkan, array ditulis dalam program komputer, nah dia mempunyai batasan. Saat itulah stack mempunyai kapasitas. Ya. Stack yang direpresentasikan di dalam program komputer itu akan mempunyai kapasitas karena struktur datanya itu akan mempunyai batasan. Tapi stack by concept, by design itu tidak ada kapasitasnya sebenarnya. Tidak mensyaratkan ada kapasitas, itu nggak ada. Stack kapasitas X itu nggak ada. Stack itu tumpukan itu aja. Ya, jadi dia karena kita program komputer, maka kita harus melihat maksnya itu terpenuhi apa enggak. Ya. Jadi ada is full jadinya untuk konteks program komputer. Nah, ADT stack itu kita harus punya informasi listnya atau array-nya, karena tumpukan itu paling bagus kita representasikan dalam list atau dalam array, ya kan? Kalau Anda tahu array, nah data itu. Jadi array itu adalah representasi stack-nya. Jadi misalkan stack of integer, tumpukan angka integer. Nah, tumpukan angka integer bisa 2, 17, minus 3, dan seterusnya. Itu angka integer, ditumpuk-tumpuk itu. Maka itu ditumpuk-tumpuk dalam suatu array. Karena array itu ada batasnya, maka dia ada is full-nya. Kalau sudah full nggak bisa di-push lagi, karena nggak cukup. Ya. Kalau full, hanya bisa di-pop. Kalau empty, hanya bisa di-push. Itu array-nya. Informasi yang lain adalah top-nya. Informasi yang lain adalah elemen teratas. Elemen teratas di dalam stack itu sedemikian spesialnya, karena kita hanya memandang elemen teratas tersebut. Ya, oleh karena itu diberi nama dia, elemen yang paling atas itu diberi nama dengan sebutan top. Top itu paling atas. Stack sendiri mekanismenya adalah LIFO, last in first out. Ya, Anda sudah tahu lah, last in first out itu adalah yang belakangan masuk, keluar duluan. Ya, beda dengan queue. Kalau queue itu
FIFO, first in first out. Stack itu LIFO, last in first out. Di mana stack ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, itu tumpukan piring kotor sudah saya sebutkan tadi. Piring kotor terakhir diletakkan di posisi paling atas tumpukan. Piring paling atas yang pertama kali dicuci, itu adalah last in first out. Atau parser misalkan. Contohnya misalkan ini. Prosedur A, ya, itu di dalamnya ada memanggil prosedur B, dia memanggil lagi prosedur C misalkan. Maka yang pertama kali prosedur A ini begitu dipanggil, dia akan kita ingat di dalam komputer sampai kurung kurawal ini kan, sampai dia ditutup. Maka dia di dalam program komputer dimasukkan ke dalam stack sebenarnya. Ini A. Ya, begitu prosedur A dipanggil, A-nya dimasukkan ke dalam stack. Nah, A-nya belum selesai, dia sudah panggil prosedur B. Nah, kalau panggil prosedur B, ini ada kurung kurawal, terus panggil begitu kurung kurawalnya dibaca, B dimasukkan ke dalam stack. Ya. Nah, ternyata di dalam B belum selesai, dia manggil prosedur C. Begitu ini dibaca, dia masukkan prosedur C. Maka ini topnya adalah ini ya, top. Topnya tadi ini, sekarang ini. Nah, prosedur C dijalankan ketika sudah selesai. Maka kalau sudah selesai ini, dia harus di pop. Ya, maka prosedur C itu di pop. Maka topnya adalah yang bawah ini. Tuh. Ketika prosedur B selesai pun, dia juga harus di pop. Nah, topnya jadi A. Ketika ini dipanggil, A-nya pun juga di pop. Ya. Ini menjadi, kalau ini kosong dan ini sudah selesai, maka sintaknya betul. Tapi kalau sintak yang salah seperti ini ya, ini A, kurung kurawal, ini panggil B, kurung kurawal, lalu ini B-nya belum selesai, A-nya selesai, lalu B-nya selesai di sini. Itu bisa nggak? Ini open A, ini close A. Ya, ini B belum selesai, A-nya close di sini. Nah, ini akan error karena ini A, lalu ini B, terus ini pop A. Nah, pop A nggak bisa, nggak ketemu. Pop A tapi paling atas B. Ya, makanya ini error. Ini akan error. Itu contoh penggunaan stack di parser atau di dalam pemrograman. Ya, termasuk kurung, kurawal, itu juga penggunaan dari stack. Contohnya ini, ya, push red. Ini halamannya ada ini. Nah, rednya dimasukkan, push green. Oke, masukkan green, push blue, masukkan blue. Sekarang top stacknya adalah blue. Nah, blue di pop, maka dia akan stacknya kita pop, maka yang muncul adalah kita dapat blue-nya. Sekarang top stacknya green, push pink. Nah, maka sekarang top stacknya pink dan seterusnya. Push blue, masuk lagi seperti itu. Gitu ya. Nah, operasi stack hanya push sama pop. Push ini prosedur masukkan sebuah elemen. Kalau pop ini fungsi mengambil sebuah
elemen paling atas. Push dan pop dua-duanya mengubah stack, bukan? Kalau push ini mengubah stack kan? Push elemennya dari 2 terus di push jadi 3, berubah nggak stacknya? Berubah. Kalau pop berubah nggak? Berubah juga, Pak. Berubah karena dari 3 jadi 2 misalkan kan. Jadi nanti baik push maupun pop, entah itu prosedur atau fungsi, dua-duanya harus S-nya, parameter S-nya atau parameter stack-nya itu harus dianggap sebagai parameter output atau parameter input-output. Karena dia harus asterisk, ya, karena dia berubah. Nah, ini kan fungsi tapi ada parameter input-outputnya. Operasi yang lain itu adalah top itu cuma membaca. Kalau membaca dia tidak mengubah tanpa mengambil stack. Jadi dia ini asesor, ya, bukan untuk getter. Ya. Size ini size-nya berapa? Jumlah elemen yang tersimpan dalam stack berapa? Itu pasti integer. Size itu selalu integer. Tidak boleh selain integer. Is empty sama is full udah boolean. Kalau kosong true, kalau nggak kosong false. Ini kalau full true, kalau nggak full false. Di luar push pop tadi ya. Sama tentu saja konstruktor push itu adalah mutator ya, push itu sebenarnya. Pop itu mutator dan asesor karena dia mengubah tapi dia mengambil. Nah, mutator ada fungsi yang parameternya prosedur input output. Objek ini asesor, dia cuma membaca atasnya toh, tanpa mengubah apapun, cuma baca toh. Oke, exception itu tadi sudah ya, empty stack di pop itu akan menghasilkan empty stack exception. Nanti exception kita kalau dalam bahasa C ya kita pakai printf aja. Nah inilah terpaksa kita menggunakan printf karena sebenarnya exception-nya lebih dari itu. Tapi untuk disederhanakan pakai printf. Jadi prosedur terpaksa pakai printf juga. Fungsi terpaksa pakai printf. Jadi sebenarnya prosedur yang fungsi yang benar itu adalah yang net effect. Masih ingat nggak prosedur net effect itu? Tapi tidak ada printf, scanf di dalamnya. Komunikasi dari luar melalui parameter input outputnya atau parameter inputnya. Di situ dari parameternya. Tapi nanti kita menggunakan printf untuk exception itu hanya untuk memberitahu ke user kalau ini salah. Dengan menggunakan array, kita akan menggunakan array. Linked list ini kita gunakan juga nanti kalau setelah UTS apa ya. Ya, ini cukup mahal karena Postgres bukan utama yang operasi utama melibatkan alokasi dan dealokasi. Ini kalau linked list sebenarnya bukan mahal dalam pengertian komputasi. Linked list itu mahal dalam pengertian komputasi, tetapi dia mengerit memori. Jadi sebenarnya tidak ada mahal murah karena linked list dan array ini, kalau array itu boros memori, boros itu kan mahal juga ya. Memorinya dikasih berapa, dipakai nggak dipakai dikasih. Nah ini, kalau linked list ini memorinya yang dipakai saja yang diambil. Tetapi komputasinya yang boros, prosesornya yang boros. Jadi itu seperti hukum kegagalan informatika. Komputasi dan memori. Memori semakin besar, komputasi bisa semakin ringan. Kalau memori semakin kecil, komputasi mungkin semakin berat. Oke. Jadi kita mempunyai array dan kita langsung ke sini. Array dan index top itu. Oke, saya file new project. Ada yang lapor kalau listriknya mati, ada yang, tapi jangan tidur ya. Ini project stack kelas E. Ini si PP, ini konsol.
Saya pakai CPP supaya boolean bisa bool. Tapi saya karena asisten pakai C ya, udah saya pakai boolean F aja nggak apa. Sebenarnya pakai C out juga bisa. Mana tab dev? Ini struct, kita bentuk stack-nya dulu. Stack itu adalah satu tipe baru yang berupa struct, yang dibungkus dengan struct. Isinya adalah array dan apa? Index top elemennya. Ya, array itu penampung stack-nya. Index itu nunjukin bahwa indeks top ya, itu nunjukin bahwa topnya itu di indeks keberapa, top namanya. Berarti dia topnya itu integer. Ya. Nah, kita mau stack of apa? Stack of integer atau stack of float atau stack of char? Bisa macam-macam, Pak. Berarti kita stack of info type aja. Ya kan? Bisa integer, bisa float, bisa char. Ya kan? Lalu kita biasa saya kasih isi, lalu sini max element. Tapi info tab itu belum didefinisikan di sini. Define info tab. Kita mau mulai dari apa? Integer dulu ya. Ini ya. Max L juga belum kita definisikan. Mau berapa dulu sementara? Max L-nya 10? 5. Oh ya, 10. Ya nggak apa lah. Nanti bisa ganti-ganti. Oke. Nah gitu ya. Info tab-nya kita integer dulu. Ya, kalau kamu nggak pakai info tab ini, nggak pakai ini, silahkan. Ya, tapi ini ganti integer. Ya. Lalu top-nya. Nah, top-nya itu tipenya apa? Integer. Integer apa info type? Info type. Info type apa integer? Integer. Info type. Info Apa? type. Siapa info Pak. type, siapa integer? Aku integer. Index. Siapa? Kamu sebutin nama dulu. Saya nama terus saya bilang integer gitu. Saya nggak hafal. Saya kan lihat di sini. Saya Jody, Pak. Jordi apa? Jody, aku integer. Integer. Yang lain? Saya Felix, Pak. Felix? Info type. Info type. Terus yang lain? Nah, ini ada dua kubu. Katarina info type, Pak. Katarina info type. Jonathan integer, Pak. Jonathan integer. Sergio integer, Pak. Sergio integer. Bridget integer, Pak. Bridget integer. Petrus integer, Pak. Terus integer. Oke. Sekarang enough. Info tab itu kan kebetulan di sini integer. Kalau saya ganti char bisa nggak? Isinya tadi bisa blue, pink itu kan, warna malahan. Bisa A, B, C itu char. Kalau saya ganti char bisa kan? Bisa, Pak. Ya, bisa. Kalau misalkan saya ganti char, topnya itu info tab jadi keliru kan? Iya, Pak. Iya. Ya, karena top itu indeks. Indeks itu dari dulu sampai sekarang selalu integer. Jangan diganti-ganti ya. For int i sama dengan 0, i lebih kecil x, i plus plus itu in, jangan info tab. Karena itu indeks di mana-mana selalu integer, nggak pernah berubah. Ya. Kalau info tab itu isi itu kan bisa jawaban yang betul adalah integer. Oke, topnya itu adalah elemen yang paling atas. Nah, kita bikin konstruktornya dulu. Konstruktor kan void ya, biasanya. Init stack. Parameternya apa nih? Pointer. Isi. Stack. Iya. Karena dia terus ada lagi ya parameternya yang lain.
INT INT. index atau I. Ini. Ini untuk apa ini? Isinya apa? Users. Untuk pengertiannya init stack itu apa? Ini ngeset stack kosong kan pertama kali. Stack kosong itu indeksnya sudah pasti atau belum? Nah, kita tentukan indeks top sama dengan berapa. Kan sudah pasti toh. Kalau stack kosong indeksnya tergantung user nanti kacau. Stack kosong atau init stack itu membuat stack pertama kali harus kosong. Ya, maka indeks topnya itu kita isi, kita tentukan atau manut user. Pertanyaan saya gitu aja dulu. Ini kita create init stack itu membuat satu stack pertama kali dan kosong. Untuk stack kosong, topnya itu berapa kita tentukan atau manut sama yang manggil prosedur ini, yaitu user. Kita tentukan atau manut user. Saya tanya. Jawabnya, silakan. Halo? Ditentukan mungkin Pak. Mungkin kita tentukan, Pak. Ya, kalau kita tentukan berarti ini nggak perlu tanya ya. Iya, Pak. Nggak perlu tanya. Nanti malah bingung ditanya, Sar suruh ngapain? Coba bikin stack kosong. Habis itu indeksnya berapa? Kira-kira yang si A tanya ke saya, Pak Paul, tolong bikinkan stack kosong. Terus saya tanya balik, indeksnya berapa? Si A bingung nggak? Bingung kan? Loh, kok tanya indeks? Saya menyuruh bikin stack kosong gitu aja. Kok malah tanya indeks? Maka jangan membingungkan user. Stack kosong ya sudah, bikin stack kosong aja. Pengertiannya adalah indeksnya kita tentukan. Jadi tidak ada parameter lain selain ini. Ya, topnya harus kita tentukan malahan, bukan manut user. User nanti ngisi 10, ngisi 9, itu nggak boleh. Jangan bingung dengan maxL ya. MaxL itu adalah maksimum elemen yang ada di dalam stack itu atau stack itu, isi ini. Ya jangan bingung dengan ini. Ini konstan 10 terus nggak pernah. Ya. Tapi isinya maksimal 10, tapi kan bisa kosong. Tergantung topnya ini. Nah, topnya itu kalau kosong kita set berapa? Kalau isinya cuma 1, itu indeksnya berapa? Ada array, isinya cuma 1. Ini loh. Ini kan sebenarnya ini kalau ini kan sama dengan ini ya. In A. Sama nggak itu? Sama, Pak. Sama toh. Ini input type in. Ini isi saya ganti A. Max L sama 10 ya. Ini kalau indeks pertama indeksnya apa? 0, Pak. 0 kan? Berarti itu ada isinya kalau 0, cuma 1. Ya kan, misalkan A 0 saya isi 56. Ya kan? Berarti 0 itu adalah indeks di mana ada isinya. Berarti ada isi 1. Indeks pertama 56 itu adalah elemen pertama dari A. Berarti kalau ada A0-nya itu ada, berarti dia tidak kosong. Berarti ini indeks pertama. Nah, kalau kosong kira-kira indeksnya berapa? Usulmu berapa? Kalau 0 itu isi 1 ya. Kalau 0 isi 1. Kalau 0, 1 itu isi 2. Ya. Topnya kok 1, berarti ada 0 dan ada 1 berarti isi 2. Kalau supaya kosong dia isinya berapa? Topnya kita set berapa? Ide? 9 Pak. Hah? 9? Iya. Kalau 9 itu berarti ada topnya 9 ya. Kalau topnya 9 berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 elemen ada di sana. Kalau topnya 9 berarti ada 10 elemen dong. Itu bukan kosong kok 10 elemen. Berapa? 0 nggak, Pak?
Nol kan? Nol. Nol. Minus, Oh, nol itu minus berarti juga nggak, Pak? nol itu berarti 1, ya kan? Nol Pak, nol. Nol itu ini tipenya apa, Top? Oh iya. Jangan diisi yang beda tipe loh ya. Ya. Ini integer, ini pointer. Jangan diisi beda tipe. Ya, jangan diisi juga beda tipe. Berapa? Harus integer. Ini integer kok. -1, Pak. Oke, -1 itu contoh yang bagus. Ini kan tipe kita, definisi kita sendiri. Pokoknya kalau topnya -1 itu artinya kosong gitu aja lah. Nanti kalau diisi 1 di plus aja. Ya kan? Di plus kan jadi 0 ya. Itu elemen pertama kan. Terus push mungkin ya. Push penting. Terus ini stack pakai asterisk ya, S-nya. Asterisk ya. Gitu. Terus apa lagi parameternya push itu? Cuma itu? Inputannya, Pak. Nah, inputannya apa tipenya? Bebas nggak sih, Pak? Bebas. Berarti saya isi bebas ya, isi string. Terus? Ya nggak string, Pak. Kan integer info type tuh, Pak. Apanya kamu bebas. Jadi apa? Apa ini? Info type Pak. Info type. Oh iya. Info type file misalkan. Ya. Tapi bahwa butuh 2 parameter, paham ya? Kalau push tuh push kemana dan apa yang dipushkan ya? Pushnya ke stack ini, pushlah value ini, kan gitu toh? Ya, jadi push elemen file ke S gitu ya. Di sini underscore S asterisk S itu tidak usah terus asterisk S di sini. Ini spek ini. Spek itu S gitu aja. Nah, kalau pop ini kita maunya tipe. Pertama tipenya apa dulu? Tipenya apa? Mengambil stack paling atas. Elemen paling atas. Info type. Type. Type ya. Kan yang diambil info type-nya. Ini kan. Misalkan isi 2 itu kita ambil karena dia cuma 012. Isi 2 kan info type tipenya. Ya. Terus ini apa? Asterisk S atau S saja? S aja. S aja Pak. S saja. Kenapa? Enggak. Munculin doang, nggak ganti nilai. Oke, pop itu mengubah atau tidak mengubah? Saya ulang lagi. Mengubah Pak. Mengubah. Mengubah juga. Mengubah bintang. Berarti pakai S. bintang. Inilah fungsi yang parameternya pakai bintang. Karena pop itu mengubah. Fungsi mereturnkan elemen teratas, tapi dia mengubah stacknya. Stacknya berubah. Ya karena kekurangan satu elemen. Ya. Returnkan elemen teratas dan mengubah S menjadi kehilangan. Ya. Elemen teratasnya berubah menjadi elemen bawahnya. Berubah kan, karena berubah pakai asterisk. Ada lagi parameter di sini? Koma gitu, val itu, itu perlu nggak? Info type file itu perlu nggak? Halo? Enggak Pak. Enggak ya. Kan stack itu sudah diketahui topnya kan? Kan topnya ada di sini. Berarti topnya itu adalah yang akan kita returnkan keluar. Oke. Mungkin perlu boolean. Nah, ini kalau CPP pakai bool. Kalau Anda .c int ya, jangan bingung. Boolnya diganti int. In is empty. Is empty parameternya apa? Stack S. Ya.
pakai ya, karena nggak mengubah, cuma baca cok. Return true jika S kosong. Terus ada lagi is full. Stack S juga. Sama nih, sama dengan ini ya, cuma bedanya S full gitu aja udah. Print perlu nggak? Print. Kalau nggak ada print nggak enak ya. Nanti ini aja sih, tadi asesornya tadi ada top, nggak usah lah. Ya ini dulu deh. Kita kasih bodinya. Ini dihilangkan dulu semua. Ini mana yang ini? Sorry. Ini komanya harus dihilangkan ya. Kita kasih bodinya. Bantu saya. Siapa yang silahkan? INTI INT apa? Perlu ini enggak? Set enggak. top. Gimana? S. Gini. Ini. S itu punya, nggak kelihatan. Punya isi dan punya top. Cuma dua. Isi dan top. Isi itu array dan sebanyak max L. Tipenya input tag. Kita init stack ini ngeset stack kosongnya -1 ya sudah gitu aja. Kenapa susah-susah? Kan speknya sudah ada. Dot min 1. Itu aja kan? Ini kan set stack kosong index. Ini set index top min 1. Ini sama dengan 1. Jadi topnya itu dikasih -1 itu udah otomatis step kosong itu nanti. Ya. Ini push. Nah, push gimana? Push itu ada exception-nya nggak? Exception-nya ada nggak? Ada syaratnya nggak? Kalau penuh nggak bisa push. Kalau perlu nggak bisa push. If is full S itu baru bisa ya. Nggak bisa, sorry. Ini harus kasih. Kamu mau apa di sini? Print exception. Nanti masih asisten biasanya pakai printf. Misalkan stack penuh gitu ya, stack penuh. Nah ini nanti kita cari yang nggak penuh toh. Kalau nggak penuh baru dikerjain toh. Nggak perlu dikerjain. Berarti gimana caranya tuh? Berarti topnya di plus dulu. Iya Pak. Kalau dia -1 jadi 0 tuh. Jadi dari kosong jadi 1. Di plus dulu, baru diisi kan? Diisi value. Ini dot apa? Kan? Val. Si top. Dot isi. Indeks sekarang. Indeksnya apa?
S titik top Apa? value val. Itu paham nggak itu? Topnya dinaikin dulu, berubah itu topnya, karena mau ditambahi kok, naikin dulu. Ini nggak full ya, berarti bisa dinaikkan. Kalau nggak full bisa dinaikkan. Terus ini sekarang sudah baru topnya kan, nambah 1 tuh nih. Maka isinya yang indeksnya ini diisi val. Siapa yang belum paham di sini? Tanya, di mana nggak pahamnya? Paham ya? Oke. Nah ini, ayo, exception dulu. If If empty. empty is empty. Ini yang kita kerjain di sini. Nah, ini nggak pakai return di sini. Ini info tab ya. Info tab ini Anda boleh cetak terus return apa terserah. Ya. Oh, itu harus dikasih speknya tadi. Ya, harus dikasih speknya. Is empty ya. Pop ya sama pop point ya. Ini kalau rise exception, munculkan exception dan return, kan harus return ya kalau fungsi ya. Ini 45. Ini ada 5. Enggak 95. Oke. Terus apa? Berarti gimana? Ini dulu, dikurangi dulu. Dikurangi dulu. Dikeluarin dulu baru kurangin. Dikeluarin dulu, return dulu. Return dulu. Ini. Isi. Ini terus dikeluarin di ini topnya. Ini salah betul. Salah. Salahnya Filternya nanti udah keluar. Kalau itunya langsung keluar. ya betul. Salah ya itu ya. Fungsi ketemu return keluar. Ini nggak dikerjain. Ya kan? Topnya diupdate dulu. Gimana? Kalau ini di atas salah juga. Ada variabel penampung kah? Nah, oke. Variabel penampung tipenya itu mau variabel penampung Iya, indeks atau isi? Tanya dulu. Kalau indeks integer, kalau isi info type. Sekarang tanya Indeks. indeks berarti in. Nah. Ini gimana? Kalau itu gimana? Atasnya dipegang dulu, topnya dikurangi, atasnya di-returnkan. Betul? Betul, Pak. Ya, gitu ya. Jadi berpikirnya hati-hati loh nih. Kebanyakan yang saya tulis yang salah tadi, code yang salah tadi itu mahasiswa biasa lakukan. Tadi habis return terus di bawahnya di main gitu.
Ya nggak bisa, habis itu keluar udah nggak bisa di min-min. Ya. Kalau di min-min di atasnya, ini salah juga, karena harus sebelum min-min di-returnkan, bingung kan? Harus pakai atas dulu. Simpen dulu yang paling atas indeksnya berapa, lalu topnya dibetulkan, karena mau di top dikurangi 1, lalu yang tadi atas dikeluarkan, kan gitu. Harus pakai pertolongan, berarti in atas di sini atau in atas di sini, terserah. Ya di sini boleh, karena hanya diperlukan di sini aja. Oke ya, kalau ada pertanyaan boleh diinterrupt. Nah, is empty, gimana? Coba saya didikte. Kalau stacknya kosong, return true. Kalau stacknya nggak kosong, return false. Stack kosong itu pengertiannya apa? If If apa? If? Loh, kok berhenti? S S, di top, Top top, sama dengan min 1, nah dengannya 2 atau 1? 2. 2. Terus, Return Return true, true. return false. ini sudah tuh. Kalau topnya itu min 1, pasti dia empty dong. Ya, kalau topnya min 1, nggak usah dicek isi dot isi deh. Topnya aja kita lihat. Topnya itu min 1, true. Berarti ini empty true. Atau kalau topnya tidak ini, maka false. Tapi teman-teman ini kita perhatikan, ini adalah bentuk yang agak panjang. Kita harus terbiasa dengan kalau is empty, is full, is apapun nanti, itu kita terbiasa dengan bentuk pendek yang langsung return. Ya. Karena bentuk pendeknya itu mestinya adalah ini. Karena ini kan adalah kondisi kan, yang saya blok itu kan kondisi ya. Yang saya blok itu kondisi yang hanya bisa berisi true atau false. Persis seperti yang diminta oleh SMT yang berupa boolean. Ini kan boolean. Boolean maka dia harus mereturnkan true false. Ini yang saya blok kan cuma true atau false ya. Kalau topnya itu min 1, maka ini true sendiri kan. Ini akan true ini. Tapi kalau topnya nggak min 1, ini akan false. Maka kalau boolean function, fungsi boolean itu returnkanlah definisinya. Ya, definisinya fungsi empty adalah topnya min 1. Returnkan top min 1 itu aja udah. Seperti itu. Ini kita akan menggunakan model yang seperti ini untuk ke depannya, karena akan sering banyak sekali boolean function yang seperti ini. Is empty, is full, is apapun yang lain. Is one element. Ini paham nggak yang ini? Ya. Yang saya blok itu, yang saya blok ini kalau true, kamu return true kan? Kalau yang saya blok itu false, kamu return false kan? Yang saya blok true, return true. Yang saya blok false, return false. Kenapa nggak return kan yang saya blok saja udah? Kan sama tuh. Ini kan true atau false. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk yang SMT? ini sih Pak, kalau ya INT gitu sama juga ya. Ya, kalau itu .c, kalau itu .c, INT itu tetap sama. INT kan 01 ya. Tetap sama. True itu 1, false itu 0. Sebenarnya bukan 1 sih. True itu tidak 0 dan false itu 0. Sama, kalau kamu .c, maka ini INT ya. Code-nya sama, nggak berubah. Sama persis. Ini INT, terus ini sama, nggak berubah. Oke, sekarang kamu pakai itu return apa? Is full. Is full berarti berhubungan dengan kapasitas. S dot top sama dengan 9. Siapa lagi yang mau berkontribusi? Max L min 1. L min 1. 9 itu dalam konteks ini betul, tapi dalam konteks yang general salah.
Karena max L-nya ini bisa saya ganti 100 dan kode ini tetap betul. Ya, kode ini tetap betul. Kalau yang 9 kamu harus ganti 99 dulu baru betul. Ya, selalu max-nya dikurangi 1, itulah indeks Oke, terakhir. Pak. Oke. Ya, itu saya bukan ngapal supaya yang lain juga ikut belajar. Nanti saya kembalikan nanti kalau kebanyakan 100. Ini gimana? For-nya 1 aja ya. Ya kan cuma array 1 dimensi itu. Sorry. Sama dengan 0, terus apa? I lebih kecil. Max L. N, F, F, persen, E. Spasi, biar nggak dempet-dempet. Apa? Kenapa? Koma, S, dot, isi ya. Input Apa? I. I. Ini salah nih. Ini masa max L? Berarti nanti kalau cuma 2 error dong. Ini bukan max L. Top. S titik top. Ya. Top. Top itu indeks atau indeks ya? Indeks ya. Ini pakai sama dengan atau enggak? Halo? Pakai sama dengan enggak? Pakai karena desktop itu indeks. Kalau max L bukan indeks, max L itu absolut ya, angka yang besarnya juga min 1 atau nggak pakai min 1 tapi nggak pakai sama dengan. Tapi kalau top ini indeks, dia ikutan dicetak kan topnya, masa topnya nggak dicetak? Berarti top itu kan bagian elemen dari stack tuh, ya, maka dia harus ikut, maka sama dengan. Kalau cuma 1 ya 0 sampai 0 1. Dan ini I ya, I-nya. Supaya bagus dikasih printf di sini biar tidak kursornya gantung di kanan. Setelah nyetak 1 baris ini, seret itu terus enter. Ini coba kita compile dulu ya. Kalau salah harusnya tadi compile satu persatu. M apa? Stack E. Nah. Sekali lagi Anda tetap harus gunakan 3 file ketika Anda praktikum. Apa nih? Push-nya ini asterisk. Ini nggak pakai asterisk, salah. Terus dipertahankan pakai asterisk di dalam body fungsi. Oh, cuma 1 errornya. Sekarang kita bermain di stack di main function ya. Kita perlu info tab lah, dikasihlah info tab nanti kalau dibutuhkan. Info init dulu, init stack dan nah ini kira-kira keluarnya apa? Nggak keluar apa-apa, ini kan kosong. Nggak keluar apa-apa nih, compile dulu. Oke, run. Ya, nggak keluar apa-apa ya, karena stack kosong ya. Mestinya kita push dulu ya. Kita push, ini kan input tabnya integer ya, kita masukkan integer. Dan S1 kita masukkan 20. Ya, kita cetak aja, 1 dulu kita cetak. Push.
Nah, muncul 20-nya. Ya, berarti kita cetak 20. Kalau kita push agak banyak gitu ya. Minus 2 dan 7. Oh. Bentar, tapi ada masalah. Ya, ini 20 min 2, 47. Ya. Kalau saya pop S1, yang tercetak apa? Oh, ini dan, sorry. Tebak, apa yang tercetak? 7. 7 Pak. 7. Pak. Siapa lagi yang tercetak loh ya? Yang tercetak di layar. Apa yang tercetak ke layar? Siapa lagi yang mau menebak? 20 min 2 sama 4, Pak. Oke, terima kasih. 20 min 2 dan 4. Itu jawabannya betul. min 2 dan 4. Ya, 7-nya malah nggak ada karena di pop. Kita nyetak, bukan 7, kita nyetak S1. Ya, kalau kita mau nyetak 7 ya gini, printf X sama dengan persen D. Ini X. Itu bisa. Itu ada 7-nya di sana. Kok di pop, terus kita cetak S1 loh. Ya malah 7-nya malah nggak ada loh. 7 kan paling atas tadi itu. 20 min 2, 4, 7. Terus di pop, 7-nya malah nggak ada karena di pop. Ya, tapi kalau kita ngeprint 7 sendiri sebagai X bisa. Ya, kita cetak itu stack-nya loh ya. Ini stack. Ini X yang kita ambil. Ya, tergantung kita mau naruh print S1 di mana. Ini print F S1 sebelum pop 7 sebelum pop. Terus ini bisa. Lalu pop, terus ini S1 sesudah pop. Macam-macam lah. Ini ya, S1 sebelum pop, S1 sebelum pop, S1 sudah pop belum. Itunya kenapa? Print S-nya belum di copy. Nah, ini dong ya. Print S1. Oke, S1 sebelum pop 20 min 2 min 7 kan. Pop 7-nya hilang. Ini. Coba ada pertanyaan dulu sebelum saya tanya ini. Size in size. Mengirimkan banyaknya elemen dalam S. Bukan kapasitasnya loh, kapasitasnya kamu return aja max L selesai. Ini seperti ini 20 min 2 47 berarti ada 4. Tapi kalau sudah di pop berarti ada 3. Ya, size-nya itu 3. Atau NB elemen lah. Jelek kalau size itu salah. Namanya nggak terlalu ini. NB LMT. Nah, NB elemen itu number of element, banyaknya elemen. Kita kerjakan bersama atau kamu kerjakan sendiri? Silakan. Return S.top
less 1. Minus 1. Less 1. Gimana? Less Plus. less 1. Oh, plus. Gitu. Misalkan topnya itu indeksnya 2, berarti dia ada 0, 1, 2. Ada 3 berarti ya. Oke. Iya, Pak. Coba kita cek di sini. Print ini, habis di print ini kita print lagi banyaknya elemen di sini ya. Persen D. Supaya satu arah ya. Banyaknya elemen persen D, koma NPE. Fungsi taruh di sini bisa nggak ya? Bisa, Pak. Kurung, oh, banyak kan. Bisa ya, fungsi itu harus nempel di satu tempat. Ini angka nih, kan tipenya fungsi tadi kan integer kan itu. Nah, ini kan integer. Maka ini sebuah integer. Maka ini D. Ya. Berarti banyaknya elemen NPE 1. Ini udah ya. Ini sebelum di pop ya. Jadi 4 isinya, 1, 2, 3, 4. Mestinya 4 isinya. Kamu sebelum di pop. Banyak yang 4 ya. Loh. Oh ya, harusnya di belakang ya. Di belakangnya print S1. Ya, LPLM 1 4. Ini 4. Kalau ini pasti 3. Oke, nanti kita tinggal asisten akan memberikan pelatihan mengenai pertanyaan mengenai misalkan kamu cek kurung kurawalnya itu yang ini sudah sama banyak atau tidak. Misalkan ini. Ini kalau ada kurung nah, ini kan kurungnya itu kan harus sama banyaknya. Kalau kamu ketemu kurung buka, kamu pop. Push, sorry. Push. Kurung buka, push. Kalau kurung tutup, ya ini pop. Kurung tutup, pop. Kalau ini sudah dibaca semua, ini harus empty. Tapi kalau kurungnya lebih dari satu jenis, misalkan gini, misalkan nggak masuk akal. Misalkan seperti ini. Ini ada kurung ini. Ini error atau salah. Jadi kalau buka selalu pop, push, sorry. Buka selalu push. Buka, kurung buka kotak atau lengkung, push. Kotak lagi sini. Push. Nah, kalau ketemu kurung tutup, ini dibaca, terus compare dengan topnya. Ya. Kalau tidak sama, berarti error. Ya. Tidak sama, error sintak error. Kalau tidak sama maksudnya, di compare misalkan sama, berarti pop, jalan terus. Ya, kalau sama nih pop, keluar. Terus ketemu ini,
compare dengan topnya. Ketika sama error, kalau sama pop. Ya, terus kalau sudah selesai dibaca, inputnya ini ya, sudah inputnya itu ini input sudah selesai dibaca dan stack kosong, berarti successful syntax atau syntax betul, correct syntax ya, atau correct syntax. Oke, correct syntax. Terus kalau ada exception, misalkan empty di pop, itu berarti syntax error juga. Atau sudah selesai dibaca, tapi ini nggak empty, masih ada di sini tinggal syntax error juga. Ya, contoh syntax error itu gini. Ini mesti akan syntax error, ya, dengan seperti itu. Pertanyaan belum saya tutup. Oke, paham teman-teman? Paham, Pak. Oke, nggak ada nanti boleh tanya di Teams, boleh ya, tanya di Teams nggak apa-apa. Tapi tanyanya di